Bisa mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan berdiskusi diskusi ke-10 tentang memahami konsep korupsi, pendidikan anti korupsi atau PAK dan implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami yang ber, kami yang berkelompokkan 10 mahasiswa yang tertera di layar. Tentu saja, untuk poin yang akan kami bahas yaitu satu, pengertian konsep korupsi dan PAK, dua, model dan jenis-jenis korupsi, tiga, peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, empat, tata cara pelaporan tindak pidana korupsi, lima, contoh tindakan implementasi anti korupsi. Untuk pengertian konsep korupsi bisa dibacakan oleh Mbak Fadila Indi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dan korupsi. Secara harfiah, istilah korupsi memiliki arti yang jelas seperti penyelundupan atau penggunaan uang negara dan masyarakat untuk pribadi atau berbagai pengertian korupsi di antaranya merupakan perbuatan yang merugikan negara dan aksi yang sangat tulus dalam seluruh sektor kehidupan. Korupsi merupakan salah satu patologi sosial yang dalam jangka panjang tidak saja merugikan secara ekonomis, namun dapat menghancurkan sendi kehidupan negara. Selanjutnya, yaitu ada pengertian konsep pendidikan anti korupsi. Dalam jangka panjang, tolong keberhasilan praktek penanggulangan dan korupsi tidak hanya pada aspek pendidikan, namun juga diberikan oleh aspek pendidikan teknologi atau PAK yang juga merupakan fenomena global. Dikatakan demikian karena sebagian besar negara di dunia, mulai dari benua Eropa, Amerika, Asia, Australia, dan Afrika, sudah melaksanakan praktek pendidikan anti korupsi. Di Indonesia, istilah pendidikan anti korupsi relatif baru karena belum banyak yang menurut Dharma 2003 secara umum tujuan PAK adalah satu, pembentukan pengetahuan dan pemakaian bentuk korupsi dan aspek korupsi dan sikap terhadap korupsi, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk korupsi. Baik, terima kasih Mbak Fadila. Untuk selanjutnya yaitu model dan jenis-jenis korupsi. Tidak tolong untuk Mas Ayu dibacakan. Model dan jenis korupsi. Di antara model-model korupsi sering terjadi secara praktis adalah pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian hadiah atau hibah yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan ada 30 jenis korupsi yang dapat dikelompokkan menjadi 7 macam, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.
Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi. M. Amin Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu yang pertama, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Dua, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Yang ketiga, korupsi nepoistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Yang keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. Baik, terima kasih Mas Ayu. Untuk slide selanjutnya yaitu tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi akan dibacakan oleh Mas Irsya Bangkit. Kalau tidak ada Mas Irsya, mohon bantuannya untuk Mas Azumadu untuk membacakan slide tersebut. Baik, Mas Irsya langsung saja dibacakan. Baik, Mbak Indra, mohon maaf ada kendala sinyal. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur perihal faktor pemberataan pidana terkait tindak pidana korupsi versi pasal 2 ayat 1. Faktor pemberataan dimaksud ialah 1. Tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya. 2. Tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan bencana alam nasional. 3. Tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas. 4. Tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan tindak pidana moneter. 5. Tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana. Next, Mbak. Untuk slide selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Bayu Isra. Siap, terima kasih Mbak Indra. Selanjutnya, dalam rencana strategi Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2004 sampai 2007, strategi yang digunakan untuk memberantas korupsi di Indonesia mulai dari kelembagaan internal sampai pada peran serta masyarakat. Yakni yang pertama, strategi pembangunan kelembagaan. Tujuannya untuk terbentuknya suatu lembaga KPK yang efektif. Yang kedua, strategi penindakan. Tujuannya adalah meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Langkah ini langkah advokatif dan sering digunakan oleh lembaga anti korupsi dalam memberantas korupsi. Strategi ini lebih fokus pada level peradilan dan merupakan wilayah yang beresiko tinggi untuk disentuh oleh publik secara luas. Yang ketiga, strategi pencegahan. Tujuan yang ingin dicapai adalah terbentuknya suatu sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Dalam strategi ini, pihak yang lebih banyak dilibatkan adalah pemerintah, penegak hukum, legislatif, lembaga swadaya masyarakat, komisi pengawasan, dan tidak melibatkan publik umum,
seperti peningkatan efektivitas sistem pelaporan kekayaan penyelenggara negara, penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dan sosialisasi. Terus yang keempat, strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Tujuannya adalah terbentuknya suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam pemberantas korupsi. Selanjutnya, contoh tindakan implementasi anti korupsi, yaitu yang pertama melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan. Yang kedua, tidak menyontek atau menyalin pekerjaan orang lain. Yang ketiga, tidak memanipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan. Yang keempat, bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, Selesai sudah presentasi dari kelompok 10. Bab 10 untuk menulis bisa langsung membacakan kesimpulan dari presentasi bab 10 ini. Sebelumnya Oh ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya saja, tidak usah malu-malu. Saya Mbak izin bertanya. Baik, Mas Aziz pertama, silakan. Korupsi seringkali bersifat menular dari suatu generasi ke generasi. Sebutkan beberapa hambatan dalam memberantas korupsi. Sebutkan juga bagaimana cara memutus rantai korupsi dari satu generasi ke generasi. Baik, terima kasih Mas Aziz pertama atas pertanyaannya yang sangat bagus. Mungkin di sini ada teman-teman yang bisa membantu menjawab pertanyaan dari Mas Aziz pertama. Mohon izin menjawab, Mbak. Ya, silakan dari siapa ini? Dari Ayub Yulianto. Baik, silakan Mas Ayu. Cara memutus rantai korupsi dari satu generasi ke generasi adalah terdapat hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi, antara lain berupa hambatan struktural, kultural, instrumental, dan manajemen. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasinya, antara lain mendesain dan menata ulang pelayanan publik, memperkuat transparansi, pengawasan, dan sanksi. Sekian dari itu, Mbak, jawaban saya. Baik, terima kasih. Apakah ada sanggahan dari teman-teman yang lain? Eh, atau ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kalau tidak ada, tulis langsung bisa membacakan kesimpulan dari diskusi hari ini. si hasil riset juga bahwa masyarakat tahu korupsi di Indonesia. Mereka mengetahui dan mengantisipasi korupsi melalui media massa, media televisi. Mereka juga mengetahui korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pada swasta. Bentuk-bentuk korupsi yang bermacam-macam terus dilakukan oleh pelaku korupsi sudah menjadi kebiasaan saling
Para pelaku korupsi mulai dari kelas menengah sampai kelas seri, korupsi sudah terjadi baik yang memiliki uang besar maupun kecil, dari lembaga besar seperti Badan DPR, Kejaksaan, lembaga kepolisian, dan lembaga seleksi staf yang terindikasi terjadi perbuatan korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memahamkan kepada pelajar bahwa setiap perbuatan yang dapat negara atau lembaga pemerintah adalah perbuatan terhadap HAM, dan salah satunya adalah perbuatan korupsi. Salah satu upaya untuk menekan terhadap pelajar adalah dengan memberikan pendidikan anti korupsi yang dapat dilakukan di sekolah-sekolah yang dibuka. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan cara sedini mungkin karena mereka menciptakan bangsa yang dapat melaksanakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selesai sudah presentasi kami dari diskusi 1 sampai diskusi ini yang terakhir. Cukup sekian dari kami. Apabila ada perkataan dan perbuatan kami yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.